Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya sedang ada di Kota Toak, Kota Tuban, tepatnya di Widang, Tuban. Ini tanaman habis ludes. Sebelum saya jelaskan kenapa ini tanaman ludes, faktor apa saja yang membuat tanaman ini habis tanpa sisa. Ini tanaman 45 HST yang sudah terjadi biarlah terjadi, yang belum jangan sampai terjadi seperti ini. Spesialis buat petani yang saya dampingi, ikuti arahan-arahan yang selalu saya sampaikan biar tidak terjadi model seperti ini. Oke, yang jelas faktor utama kenapa tanaman ini seperti ini adalah faktor benih. Lagi-lagi permasalahan ada di benih. Jadi untuk petani pemula hati-hati dalam pemilihan benih. Ini jelas karena faktor benih yang kurang kualitas. Tadi saya sempat berbincang-bincang sama Mas Dwi, katanya ini dalam 20 hari belum tumbuh rata. Jadi jelas faktor utama adalah benih. Selain faktor benih, yaitu olah lahan yang kurang tepat menurut saya. Jadi olah lahan syukur jadi langsung ditanami. Efek dari olah lahan yang kurang tepat dan benih yang kurang berkualitas berimbas ke yang lainnya. Jadi tanaman gampang terserang baik penyakit maupun hama. Jadi gampang terserang oleh jamur maupun ulat ataupun grandong. Dan apabila sudah ada serangan grandong atau jamur, maka kita akan kewalahan untuk memberantasnya. Kenapa? Karena bermula dari benih yang kurang kualitas. Benih yang kurang kualitas imun tubuhnya tidak kuat. Beda dengan benih yang kualitas mempunyai imun yang sangat kuat. Jadi jika ada serangan, kalau benih berkualitas maka gampang untuk diberantasnya. Maka dari itu untuk para petani pemula hati-hati dalam pemilihan benih, itu yang utama. Yang kedua, olah lahan sesuai apa yang saya anjurkan. Dan yang ketiga, kalau sudah dua-duanya tadi terpenuhi, hitungan tanam kita harus punya. Hindari seminggu setelah bulan purnama. Kira-kira kita tanam di atas tanggal 22. Kita bisa tanam di tanggal 25. Kenapa saya arahkan seperti itu? Karena pas bulan purnama itu saatnya ngengat kawin atau ngengat lagi bercinta. Jadi setelah ngengat itu bercinta atau kaper itu kawin, maka setelah itu akan meletakkan telurnya ke lahan kita. Jadi benar-benar harus diingat. Yang pertama tadi pemilihan benih yang benar, benih yang benar-benar kualitas. Dan yang ketiga harus tahu kapan mongso tanam. Jadi biar kita gampang untuk merawat tanaman kita. Sedikit saya jelaskan, jika ada teman-teman yang bilang beli benih di pasaran pun bisa ditanam dan bisa bagus, jangan ditiru. Karena pada dasarnya penyimpanan benih itu tidak semudah yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi penangkaran benih itu ada fase-fasenya sendiri. Jadi kalau ada yang bilang beli benih dari pasar pun bisa ditanam, sekali lagi saya katakan jangan ikuti, karena imbasnya akan ke sampean sendiri. Jadi perlu diketahui, jika pengen sukses dalam budidaya bawang merah, pertama perhatikan benih, pemilihan benih yang benar. Kedua, olah lahan yang benar-benar maksimal. Yang ketiga, waktu tanam
harus juga diperhatikan. Jika sudah terjadi seperti ini benih 300 kg, tidak panen sama sekali. Berarti jelas sudah kerugian beli di benih, kerugian di tenaga kerja, dan kerugian di obat-obatan lainnya. Oleh sebab itu saya tekankan kepada petani pemula khususnya, sekali lagi hati-hati dalam pemilihan benih. Saya ulangi sekali lagi, kunci sukses tanam bawang merah itu ada di olah lahan dan pemilihan benih serta waktu tanam yang tepat. Karena jika sudah menjadi seperti ini sudah tidak akan bisa diobati. Oleh sebab itu, untuk kedepannya jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Sangat miris sekali. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Lain waktu kita sambung lagi. Untuk para petani binaan Gusman Bojonegoro atau petani yang selama ini saya dampingi, hati-hati. Jadi ikuti langkah-langkah yang saya berikan supaya kelak di kemudian hari tanaman Anda tidak terjadi hal yang seperti ini. Ini jelas sudah terjadi kerugian, bukan cuma jutaan tapi sudah mencapai puluhan juta. Karena benih 300 kg sudah mendekati 10 juta, belum biaya produksi dan biaya tenaga kerja dan yang lain-lainnya. Maka dari itu petani bawang merah itu benar-benar harus cerdas. Sebelum kita tanam, kita harus mengolah lahan dengan maksimal. Selain itu, pemilihan benih yang berkualitas supaya di saat merawatnya kita tidak kesusahan. Oke guys, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.